Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030, mata kuliah Matematika Bisnis, dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD dari Prodi Manajemen Plus. Di sini langsung aja saya akan membahas tentang bunga tunggal. Yang pertama, pengertian bunga. Dalam ilmu matematika, bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dan dihitung dari persentasi modal uang nasabah dan beberapa lamanya sang nasabah menabung. Pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Bunga tunggal merupakan bunga yang selalu tetap nilainya. Macam-macam persen. Yang pertama, persen di atas 100, bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Yang kedua, persen di bawah 100, bentuk pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. P per 100 ditambah P. Dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan biasa P per 100 ditambah P dikali M. Yang kedua dengan jumlah deret geometri turun tak terhingga. P per 100 ditambah P sama dengan P per 100 per 100 ditambah P per 100 ditambah P per 100 per 1 ditambah P per 100 sama dengan P per 100 per 1 dikurang dalam kurung min P 100 sama dengan P per 100 dikurang dalam kurung P per 100 kuadrat ditambah dalam kurung P per 100. Selanjutnya P per 100 dikurang P. Dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu P per 100 dikurang P dikali M. P per 100 dikurang P sama dengan P per 100 per 100 dikurang P per 100 ditambah P per 100 per 1 dikurang P per 100 sama dengan P per 100 ditambah dalam kurung P per 100 ditambah P per 100 ditambah P per 100 dan seterusnya. Selanjutnya sistem bunga. Pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun perusahaan merugi, ulang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarnya setiap periode juga tetap. Selanjutnya ada sistem diskonto, kebijakan bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan menaik turunkan suku bunga bank umum. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskonto adalah suatu potongan atau bunga yang wajib dibayar oleh mereka yang menjual surat wesel atau surat dagang yang dicairkan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yang terakhir ada metode perhitungan bunga tunggal. Yang pertama ada metode pembagian tetap dan angka bunga. Metode ini digunakan jika suku bunga tunggal merupakan pembagi dari 360. 1 tahun dianggap 360 hari.
suku bunga I persen per tahun dan jangka waktu pengembalian T hari. Bunga yang diperoleh setelah T hari B sama dengan dalam kurung M dikali I dikali T per 36.000 sama dengan dalam kurung M dikali T per 100 tutup kurung dikali dalam kurung I per 360 sama dengan buka kurung di dalam kurung M kali T per 100 tutup kurung dibagi dalam kurung 360 per I. Jika dalam kurung M kali T per 100 angka bunga sama dengan angka bunga dan 360 per I sama dengan pembagi tetap, maka B sama dengan dalam kurung angka bunga atau dibagi pembagi tetap dan jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap. Contoh, di bawah ini adalah tabel dai nasabah koperasi simpan pinjam X dengan suku bunga tunggal I 9% per tahun dan 1 tahun dianggap 360 hari. Tabelnya seperti berikut. Tentukanlah pembagi tetapnya, jumlah angka bunganya, bunga total yang diperoleh koperasi. Jawaban. Diketahui pembagi tetap sama dengan 360 per I sama dengan 360 per 9 sama dengan 40. Untuk menentukan jumlah angka bunga, perhatikan tabel di bawah ini. Jumlah angka bunga sama dengan 17.325.000. Jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga atau pembagi tetap. Jumlah bunga sama dengan 17.325.000 dibagi 40 sama dengan berarti 433.125. Jadi pembagi tetapnya adalah sebesar 40, jumlah angka bunganya adalah sebesar 17.325.000, bunga total yang diperoleh koperasi adalah sebesar 433.125 rupiah. Yang kedua, metode persen yang sebanding. Metode ini digunakan jika bunga tunggal bukan merupakan pembagi dari 360. 1 tahun dianggap 360 hari, suku bunga I persen per tahun, dan waktu pembagian T hari. Contoh, di bawah ini adalah tabel dari nasabah koperasi simpan pinjam Z dengan suku bunga tunggal I sama dengan 11% per tahun dan 1 tahun dianggap 360 hari. Tentukan bunga total yang diperoleh koperasi. Jawaban, suku bunga I sama dengan 11% diuraikan menjadi sama dengan 10% ditambah 1% atau 9% ditambah 2%. Ditentukan dahulu jumlah angka bunga untuk I sama dengan 10%. Pembagi tetap sama dengan 360 per I sama dengan 360 per 10 ditambah 36. Jumlah angka bunga sama dengan 15.850.000 rupiah. Jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga atau per pembagi tetap Rp 14.850.000 dibagi 36 atau per 36 Rp 440.277,78. Bunga yang sebanding dengan 1% sama dengan 1% dibagi 10% kali 440.227,78 rupiah sama dengan 44.027,78.
Jadi bunga total dari suku bunga 11% sama dengan 440.277,78 ditambah 44.027,78 sama dengan 484.305,56. Jadi bunga total yang diperoleh koperasi adalah 484.305,56. Selanjutnya metode persen yang seukuran. Metode ini digunakan jika 1 tahun dianggap 365 hari, sehingga tidak banyak suku bunga yang memberikan hasil bagi bulat terhadap 365. Maka biasanya diambil suku bunga 5%, sehingga pembagi tetapnya 365 per 5 sama dengan 73. Bunga yang diperoleh setelah T hari, B sama dengan dalam kurung M dikali I dikali T per 36.500 sama dengan buka kurung dalam kurung M kali T per 100 tutup kurung dikali dalam kurung 5 per 365 sama dengan buka kurung dalam kurung M kali T tutup per 100 tutup kurung kali dalam kurung 1 per 73 B dalam kurung angka bunga per 73 dan jumlah bunga dalam kurung jumlah angka bunga per 73. Contoh, di bawah ini adalah tabel dari nasabah koperasi simpan pinjam T dengan suku bunga tunggal I sama dengan 6,5% per tahun dan 1 tahun dianggap 365 hari. Tentukan bunga total yang diperoleh koperasi. Jawaban, suku bunga I sama dengan 6,5% diuraikan menjadi 5% ditambah 1,5%. Ditentukan dahulu jumlah angka bunga untuk I sama dengan 5%. Pembagi tetap 365 per I sama dengan 365 per 5 sama dengan 73. Jumlah angka bunga sama dengan 15.200.000 rupiah. Jumlah bunga sama dengan jumlah angka bunga per pembagi tetap sama dengan 15 juta per 73 atau dibagi 73 sama dengan 208.219,18 bunga yang sebanding dengan 1,5%. Dalam kurung 1,5% dibagi 5% kali 205.219,18. Bunga yang sebanding dengan 1,5% sama dengan 3 per 10 kali 208.219,18. Bunga yang sebanding dengan 1,5% sama dengan 63.465,75. Jadi bunga total dari suku bunga 11% sama dengan 208,219,18 ditambah 63-nya itu yang dari bunga yang sebanding 63.465,75. Jadi bunga total dari suku bunga 11% adalah 270,68,93 rupiah. Sekian pembahasan tentang bunga tunggal. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.